Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firdaus dengan NIM G002.003 dari kelompok A6 dengan asisten labnya Mas Rehan. Di sini saya akan melaksanakan laporan anatomi mengenai blok 2.1 genitouropoetika. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai laporan. Langsung aja ke nomor 1. Jelaskan secara runtun mekanisme ereksi dan ejakulasi. Oke, jadi sistem manusia itu yang pria itu dalam melakukan hubungan seksual itu harus ada rangsangan terlebih dahulu. Untuk rangsangannya itu bisa dari taktil ataupun dari psikologis. Nah, buat dari taktil itu biasanya ada di glans penis berupa sentuhan gitu ya. Atau secara psikologis itu bisa dari pikiran-pikiran mengenai hayalan-hayalan hubungan seksual kayak gitu. Oke, langsung aja ke mekanisme ereksi. Nah, ereksi ini atau sebagai apa ya? Ereksi atau kita sebut dengan ya ketika penisnya ini tegang seperti itu disebabkan oleh peran saraf parasimpatis. Jadi peran sarafnya yang bekerja di sini adalah parasimpatis bisa dari rangsangan psikis ataupun fisik gitu ya. Nah, kalau buat impulsnya saya udah cari preganglionnya belum ketemu. Jadi berdasarkan yang saya temukan di Guiton itu intinya dia parasimpatisnya dari bagian sakral dari S2 sampai S4. Itu nanti gambarnya ada di belakang melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Jadi nanti ada sinyal dulu dari dari bagian sakral menuju ke pelvis dan ke penis. Nanti akan menyebabkan terlepasnya oksida nitrat atau vasoaktif intestinal peptida yang selain asetilkolin gitu. Nah, pokoknya intinya dari hasil ini kan proses biokimia ya, jadi di skip aja. Intinya nanti dari sinyal ini akan menyebabkan dilatasi arteri profunda penis. Jadi dalam corpus cavernosum itu ada arteri profunda penis yang nanti akan terisi oleh darah seperti itu. Nah, nanti akan menyebabkan tekanan tinggi sehingga vena-vena di sekitar penis itu akan terhimpit. Nah, karena vena-vena di sekitar arteri profunda penis terhimpit, terjadi tekanan tinggi dan darah tuh nggak bisa kembali ke menuju jantung gitu lewat vena. Jadi akan terjebak di sekitar cavernosum penis. Cavernosum penisnya akan mengeras gitu karena terisi oleh darah dan terjadilah fenomena ereksi gitu. Jadi si penisnya akan memanjang gitu. Oke, terus lanjut untuk ejakulasi. Buat ejakulasi ini ada lubrikasi juga, di skip aja. Langsung ke ejakulasi. Jadi buat sebelum ejakulasi itu ada proses emisi terlebih dahulu atau kita sebut dengan pengisian. Jadi sebelum terjadi ejakulasi, untuk sekret-sekretnya akan diisi terlebih dahulu atau kita sebut dengan proses emisi. Nah, ini dua-duanya akan diperankan oleh saraf simpatis. Nah, kalau saraf simpatis kan berarti dia pasti ke medula spinalis gitu ya. Nah, ini akan dirangsang pada segmen T12 sampai L2 di bagian medula spinalis gitu ya, di bagian vertebra yang berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik. Nanti di belakang ada gambarnya. Dan emisi. Nah, pokoknya intinya emisi nanti ada kontraksi dari phase difference hasil dari sinyal tersebut gitu ya. Nah, karena ada kontraksi phase difference dan ampula, akhirnya sekret-sekretnya itu akan keluar gitu ya menuju ke uretra interna. Kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesicula seminalis akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra. Jadi bareng-bareng gitu semua kelenjar itu akan menyemprotkan sekretnya masing-masing gitu setelah ada sinyal dari T12 sampai L2 tadi gitu. Sehingga sperma bercampur dan terjadilah proses emisi membentuk semen. Selanjutnya buat kalau ejakulasi langsung ejakulasi aja. Oh, sorry. Yang ini. Nah, buat habis ejakulasi ada sinyal lagi gitu. Dari sinyal nervus pudendus, jadi dianterin lagi dari regio urogenital ke pelvis lagi. Terus dari pelvis dikasih sinyal balik gitu ya yang menyebabkan rasa penuh gitu mendadak di organ genitalia interna. Nah, baru di situ terjadi kontraksi otot pelvis, terus juga otot ischiocavernosus sehingga terjadilah ejakulasi tadi gitu ya. Yang setelah itu terjadi proses resolusi. Jadi hilang si keinginan untuk seksual. Terima kasih.